Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Sutisna dengan nomor induk mahasiswa 0514301115, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ UT Jakarta. Dalam video ini saya akan memperlihatkan langkah-langkah saya mengerjakan tugas praktikum 2 dari basis data dengan contoh kasus tugas seperti berikut ini. Ini contoh kasus tugas 2. Ada IRD ya, Entity Relationship Diagram. Nah, berdasarkan IRD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke. Untuk mengerjakan tugas ini, langkah pertama kita akan mengaktifkan dulu MariaDB atau MySQL pada XMPP Control Panel. Nah, sebelumnya di sini saya sudah menginstal XMPP Control Panel ini. Nah, ini kita pastikan untuk mengaktifkan modul Apache dan MySQL dengan klik Start. Nah, pastikan untuk modul Apache dan MySQL ini berwarna background warna hijau. Nah, ini tanda sudah aktif ya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita untuk membuat basis data di MySQL bisa menggunakan dua cara sebentar ya. Yang pertama menggunakan command prompt atau CMD, dan yang kedua menggunakan web page dengan mengakses PHP localhost ya. Nah, di sini kita akan menggunakan akses melalui phpMyAdmin ya. Nah, kita akan membuka di sini localhost phpMyAdmin. Oke, kita buka browser dan kita ketikkan localhost phpMyAdmin. Oke. Nah, di sini kita yang langkah pertama setelah kita membuka localhost phpMyAdmin, di sini ada rincian tabel ya. Nah, kita akan rincian database. Dan kita akan membuat database baru sesuai dengan tugas tadi yang tugas 2 ya, database. Kita akan membuat database rumah sakit. Kemudian kita klik create. Nah, setelah selesai, nah di sini kita bisa lihat ya, tabel itu ada tambahan tabel yaitu tabel rumah sakit. Nah, untuk tabel ini juga kita bisa kalau kita ingin menghapusnya, kita kembali ke database, kita ke menu home, kita klik database. Nah, ini kita centang, kemudian drop. Nah, ini untuk menghapus. Jadi itu tadi cara menghapus. Oke, kita buat lagi tadi, kembalikan data database rumah sakit, create. Kemudian kita akan membuat tabel ya. Nah, tabel apa saja yang akan kita buat? Kita kembali lagi ke tugasnya. Ini adalah tabel-tabel yang akan kita buat tadi, tabel dokter, pasien, administrator, kemudian pasien dokter, daftar dokter, dokter admin. Pertama kita akan membuat tabel dokter ya. Tabel pasien dulu boleh ya. Tabel pasien di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 atributnya. Lalu kita kembali ke ini, ada kolomnya 4 ya, atau 4 atribut, tabel pasien. Klik. Oke, nah di sini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat. Kembali ID pasien. Ini sebelumnya saya sudah mencoba ya, di case-nya masih ada, tipenya integer, 3, kemudian indeksnya primary,
kedua adalah nama pasien, tipenya char, value-nya 30, kemudian nama pasien, udah ya, tadi ID pasien, jenis kelamin, jenis kelamin, oke, supaya ini jenis kelamin saya pindahkan ke sini. Ini sini alamat pasien, tipenya pacar 100, teacher ini 3 juga ya. Oke, nah di sini apabila ini ada panduannya juga ya. Oke, kita cek. Nah, ini cukup satu ya, karena jenis kelamin itu satu atau dua. Kita analogikan satu atau dua. Satu untuk laki-laki, dua untuk perempuan. Nah, kita save atau preview dulu boleh. Kalau masih ragu, nah ini preview SQL-nya. Nah, ini kita save. Oke, nah ini muncul ya. ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel baru lagi, yaitu tabel administrator ya. Atau di sini kita bisa lihat tabel pasien, atau tabel kemudian mau pasien dokter atau administrator atau dokter administrator dahulu itu boleh. Cuma di sini saya akan mengikuti panduannya. Nah, ini setelah kita tadi membuat tabel pasien, kita akan membuat tabel administrator. Oke, sorry, kita akan kembali ke database sakit. Ini tabel administrator. Kita cek ada berapa atribut atau kolomnya ya. Administrator 1, 2, 3. Ada 3 atribut. Oke, ada ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Oke, 3. Nah, ini nomor kolom 3, kita create. Nah, kemudian nama ID admin, tipenya integer, 3. Nah, ini sebagai primary. Kemudian nama admin, panjangnya 30. Kemudian waktu jaga. Kita cek untuk memastikan ya. Nah, ini waktu jaga ya. Waktu jaga. Waktu jaga ini coba cek juga di panduan. Nanti 100 untuk panjang. Terus, oke. Kita save. Kemudian langkah selanjutnya kita juga akan membuat tabel lagi, yaitu tabel dokter ya. Nah, tabel dokter ini terdiri dari ID dokter 1, nama dokter 2, 3 tanggal lahir, 4 alamat, 5 nomor HP, 6 nomor waktu pekerja, ada 7 spesialis, berarti ada 7 atribut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atribut. Oke, kita cek di sini. Kita mengikuti panduan ya. Ada 7. Ini kita buat tabel dokter. 7 create. Yang pertama ID dokter. Ini integer tetap kan ini sebagai primary-nya ya. Oke, go. Kemudian tentunya setelah ID itu nama dokter 30. Kemudian setelah nama dokter adalah alamat dokter ya. Alamat dokter terus kemudian
tanggal lahir. Nah, ini tipenya date ya. Kemudian adalah nomor HP, cukup 15. Kemudian spesialis dan waktu kerja. Oke. Spesialis dan waktu kerja. Nah, ini tipenya varchar ya. Untuk memastikan kita cek. Nah, ini varchar semua ya untuk tipenya. Baik. Value-nya 100. Oke, kita save. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat ada dari database rumah sakit sudah ada 3 tabel yang kita buat ya. Kemudian kita akan membuat tabel baru lagi, yaitu untuk tabel dokter admin. Dokter admin. Nah, ini kita cek ada berapa untuk atributnya. Dokter admin 1, 2, 3. Ada 3. ID data, ID admin, ID dokter. Berarti ada 3 kolom ya. Create. Pertama kita cek ID data sebagai primary-nya. Oke, ID dokter dan ID admin. ID data, ID data ke primary. Kemudian ada ID dokter dan ID admin. ID dokter, ID admin. Kita pastikan ya di sini di tugasnya itu ada ID data, ID dokter dan ID admin. Kita save. Oke. Kemudian kita buat tabel baru lagi. Kita cek ke, kemudian kita buat pasien dokter. Tabel pasien dokter. Ini tabel pasien dokter. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atribut. Jadi kita akan membuat 5 kolom. Pasien dokter ada 5 ya. Create. Pertama adalah ID, kemudian ID dokter, ini sebagai primary-nya, kemudian ID dokter, selanjutnya adalah ID pasien, kemudian waktu periksa, tipenya date ya karena ini waktu, kemudian yang terakhir adalah resep, tipenya var karena teks ya. 100. Oke, kita save lagi. Nah, muncul ya pasien dokter. Selanjutnya adalah tabel daftar. Nah, tabel daftar kita cek ada berapa atribut. 1, 2, 3. Ada 3 atribut. Berarti kita perlu 3 kolom. Dan buat tabel
buat tabel tadi daftar ya, tabel daftar. Nah, kelima. Ada 3 kolom ya, karena ada 3 atribut. Yang pertama adalah ID daftar, sebagai primary-nya. Kemudian ID pasien dan kita cek kita cek ID daftar, ID admin, ID pasien. Daftar, ID admin, dan ID pasien. Semuanya tipenya integer ya. Kita cek ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tabel, kita cek lagi di tugas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lengkap ya, udah. Jadi ada 6 tabel. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan melihat di tabel sudah ya. Nah, ini sekarang kita akan membuat desainnya ya. Desain posisi tabel ya. Nah, kita akan sesuaikan seperti gambar pada panduan praktikum. Nah, karena kita mengacu pada praktikum, maka saya akan membuat tabelnya seperti praktikum. Oke. Kita kembali ke database rumah sakit. Dan ke tab desain. Saya akan samakan ya. Di atas itu adalah dokter admin, administrator, dan daftar. Dokter admin, administrator, daftar. Kemudian yang di bawahnya adalah dokter, pasien, dokter, pasien. Dokter, dan dokter, dan pasien. Nah, desain ini kita save dulu supaya nanti dia tidak kembali ke default. Kita kasih nama aja rumah sakit. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengaturan polygon key terlebih dahulu pada field-field yang dijadikan polygon key ya. Seperti pada tabel dokter admin, polygon key adalah ID dokter dan ID admin. Kemudian pada polygon tabel daftar adalah ID pasien dan ID admin, ID dokter dan ID pasien. Nah, caranya adalah kita akan pilih tabel ya ke dokter admin. Nah, kita coba cek dokter admin. Dokter admin. Klik fiturnya. Nah, ID dokter ini sebagai polygon key kita pilih index. Oke. Kemudian ID admin juga sama ya. Oke. Ini muncul ya polygon key tandanya ya. Kemudian selanjutnya adalah tabel daftar ya. ID pasien dan ID admin. Tabel daftar, ID pasien, dan ID admin. Di pasien dokter itu ada ID dokter dan ID pasien. ID dokter dan pasien.
dokter dan ID pasien. Nah, oke. Sudah selesai ya. Nah, ini jangan lupa pada tabel dokter dan tabel dokter pasien. Tabel dokter, kita cek tabel dokter. ID dokternya sudah ya. Dokter pasien atau pasien dokter. Cek lagi, ini sudah ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan relationship. Kita akan berpacu juga ke panduan praktikum ini untuk membuat relationship. Oke. Kita kembali ke desain. Oke, nah ini sudah ada. Kita akan create relationship. Nah, yang pertama itu dari ID pasien. ID pasien. Ikuti on delete kaskade dan on update kaskade juga ya. Oke. Kemudian ID pasien di daftar ya. Pasien, ID pasien. Oke, muncul ya. Kemudian ada ID dari dokter ke pasien dokter ya. Dari tabel dokter ke pasien dokter. Dari ID dokter ke ID dokter. Kita klik create relationship di dokter. Oke. Kemudian dari ID dokter di tabel dokter ke dokter ID. Kemudian di administrator, ID admin, create relationship, ID admin. Create. Kemudian yang terakhir yaitu dari tabel administrator ke tabel daftar ID admin. Jadi dari ID admin ini kita create juga relationship. ID admin. Kita jangan pakai salah ya. Oke, ini sudah ya. Untuk relationship. Sama ya. Oke. Kita save. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan data manipulation language atau DML. Di sini kita akan menginput nama pasien, nama dokter, dan juga admin dan sebagainya ya. Oke. Yang ini kita lihat contohnya
cara insert pasien juga ini bisa menggunakan CMD atau menggunakan MySQL. Karena kita menggunakan PHP MyAdmin, maka kita akan lanjutkan di PHP MyAdmin. Nah, caranya seperti ini. Kita ke tabel pasien, kita klik insert. Di sini kita akan ID pasien nomor 1, Joko Widodo. Alamatnya kita coba buka. Jalan Pakis Haji. Jalan Haji nomor 35 Jakarta. Kelaminnya 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Joko Widodo adalah 1 laki-laki, maka 1 ya. Kita ke nah ini sudah selesai. Kemudian kita insert lagi tabel pasien nomor 2. Nomor 2 namanya adalah Susilo. Alamat itu Susilo, cek di sini. Jalan Pungkur 64 Jakarta. Jalan Pungkur, laki-laki nomor 1. Kita insert lagi nomor 3 adalah Opi. Ini boleh ya, misalkan teman-teman ganti nama yang lain boleh. Karena saya di sini cukup bingung untuk nama, maka saya akan ikuti sesuai panduan. Jalan Mawar nomor 1 Bekasi. Jalan Mawar nomor 1 Bekasi. Ini karena ini perempuan, dia jenis kelamin nomor 2 untuk perempuan. Kita tambah lagi nomor 4. Nomor 4 namanya Bunga. Dan alamatnya Jalan Merdeka, Jakarta. Jenis kelamin 2. Kita insert lagi Mirna, Jalan Jakarta 03. Nomor 5 namanya Mirna, Jalan Jakarta 03. Jalan Jakarta 23. Kelaminnya perempuan. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi nama dokter. Oke. Sebelum ke situ kita cek dulu di pasien. Nah ini ada ya. Jadi datanya sudah kita input. Ini berhasil ya, data manipulation. Data manipulation ya. Language HTML. Nah, kita lanjut ke dokter. Kita isi nama dokternya. Nomor 1 dan namanya Budi Harmoko. Ini alamat dokter Jalan Muara Timur, Jakarta. Ini bebas ya teman-teman, atau menyesuaikan dengan nama dokter aslinya, alamatnya itu boleh. Kemudian tanggal lahir kita sesuaikan. Dokternya misalnya tahun 97 8. Nomor HP 08. Kita yang ada aja. Spesialis paru-paru misalnya, atau organ dalam. Dan waktu kerja, nah ini boleh teman-teman buat ya, misalnya Senin sampai Jumat. Tambah lagi nomor 2
namanya Hartono, Jalan Merdeka Barat. Dan akhir kita ini salah satu nomor HP 08. Ini nomor HP juga boleh disesuaikan ya, spesialisnya misalnya umum, aku kerja Senin sampai Minggu, nggak libur dia. Oke, berhasil. Dan mungkin satu lagi buat ID dokter, nama dokternya ini boleh mau ada 3, 4, 5 ataupun lebih dari itu boleh. Jadi saya akan beri contoh 3 aja ya. Nama dokternya ini Susanti, temannya Mei di Upin. Alamatnya misalnya Jalan Muara Timur Jakarta. Ini HP 08. Ini saya buat ya tadi. Kenapa muncul? Karena tadi saya sempat mencoba ya. Jadi jasnya masih ada di web saya. Spesialis kulit. Untuk kerjanya itu ini Senin, Rabu, Jumat. Oke, sekarang kita akan mengisi admin. Ini di admin nomor 1, misalnya Wahyu. Jaga sampai Minggu. Nah, dia juga full ya. Dua misalnya. Dia Senin sampai Jumat ya, karena wanita kasihan. Dan saya buat contoh juga 3 admin. 3 itu juga sampai Senin sampai Minggu, karena laki-laki mungkin bisa non-stop. Kemudian kita isi lagi di daftar. Cek dokter terlebih dahulu. Nomor 1. Nah, di dokternya tadi sudah kita input ya. Namanya nomor 1 Dokter Budi. Pasiennya nomor 1 Pak Joko. Nah, waktu periksanya misalnya kemarin tanggal 7 Mei. Nah, resepnya itu misalnya kode resep nomor 1. Nah, ini hasil pemeriksaan. Misalnya ya, nomor 2 dokternya masih sama, Budi. Kemudian pasiennya nomor 2 Pak Susilo. Misalnya dia kemarin tanggal 21. Resepnya misalnya resep vitamin 1.
3 Santi Jambu Kopi tanggal 13 Mei. Ini resep 003 P. Kemudian kita 4. Nah, ini boleh teman-teman isi dengan data pasiennya untuk pemeriksaan. Ini hanya contoh aja ya, saya mengisi di resepnya itu hanya contoh saja. Akan buat, tadi saya lupa ada berapa nih. Kita cek ada 5 ya ternyata. Oke, pasien sudah, dokter admin. Nah, dokter admin kita isi data nomor 1, dokter nomor 1, kemudian adminnya misalnya Wahyu. Cek juga nomor 2, dokternya misalnya nomor 2 juga kuliah Ridwan. Kemudian nomor 3 Santi. Nah, ini yang jaganya adminnya itu Guria. Nah, ini harus disesuaikan aja dengan data. Mungkin kalau misalkan nanti pada realnya disesuaikan ya dengan data asli. Ini hanya contoh saja. Dokternya sudah, daftar, kita isi daftar, search 1, Wahyu, pasiennya. Jadi ketika daftar pasiennya itu oleh adminnya siapa nih, admin Pak. Jadi ketika Pak Joko ini daftar ke rumah sakit, adminnya adalah Pak Wahyu. Itu buat sesuai dengan jumlah data ya. Cuman mungkin di sini saya memberi contoh 2 atau 3 saja. Kuria, Warbok, Silo, 3, sekali lagi nomor 4, ke coba input sesuai dengan jumlah pasiennya. Oke, kita cek daftar. Nah, ini ada ya. Di admin yang terakhir, nah ini sudah ada. Ini ada. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba menggunakan ini ya, fitur select ya. Nah, saya ini melakukan perintah untuk mengambil atau menampilkan data. Ini rumusnya di sini ya, select nama fieldnya, kemudian nama tabel. Contoh select from pasien, kita akan coba. Ke SQL. Oke, kita ke SQL. Select from pasien juga. Nah ini, jadi dia memunculkan pasiennya ada siapa saja, ada berapa, dan sebagainya. Kemudian kita akan mencoba
Selanjutnya adalah select bersyarat. Jadi merupakan perintah untuk mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Misalnya ini syaratnya adalah data yang jenis kelaminnya laki-laki, yaitu nomor 1. Kita SQL lagi. Karena ini angka atau integer, nggak perlu pakai tanda petik ya. Nah, ini jadi muncul jadi data data pada tabel yang hanya berjenis kelamin 1 atau laki-laki. Jadi ada Joko dan Pak Susilo. Selanjutnya kita akan mencoba juga select join antar tabel. Sini rumusnya ada di sini ya. Misalnya coba kita buka. Ini nanti akan menampilkan antar tabel datanya. Kita coba jalankan rumusnya. Nah, ini jadi muncul ya. Jadi select nama pasien, nah, nama pasiennya, kemudian waktu periksa, kemudian resep, dan nama dokter. Ini yang ditampilkan. Joko, waktu periksanya, kemudian resepnya. Nah, fitur ini nanti akan fungsi diperlukan juga pada realnya di rumah sakit. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan select fungsi matematika ya. Misalnya kita akan mencoba menghitung banyaknya baris pada tabel pasien. Nah, ini coba kita gunakan rumusnya. Nah, ini jadi pasiennya itu ada 5 baris atau ada 5 pasien. Nah, selanjutnya misalnya kita akan menggunakan fungsi string untuk fungsi mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Nah, misalnya kita akan mengambil karakter tertentu, misalnya mengambil data yang mempunyai kata atau karakter jalannya. Jadi seperti bersyarat. Jalan. Jadi kita akan mengambil data dari alamat pasien yang mengandung kata jalan. Oh, sorry. Salah. Ini kurang titik koma. Oke. Nah, oke. Jual. Nah, ini jadi data yang ada unsur kata jalan atau JL dalam alamat pasien. Nah, from pasien di alamat pasien. Nah, ini ditampilkan. Jadi hanya ada Pak Susilo, Bu Popi, Ibu Bunga, dan Bu Bernia. Karena pada Pak Jokowi tidak ada unsur kata jalan pada alamatnya, nah, jadi dia tidak tampilkan. Yang ditampilkan hanya ada unsur jalan. Oke. Kemudian kita juga akan melakukan fungsi sering lainnya yaitu select between. Contohnya adalah jadi kita akan mengambil data pasien yang ID-nya antara 3 sampai 5. Rumusnya ikuti select from patient where ID pasien between 3 and 6. Nah, jadi 3 sampai 5 itu ada Poppy, Bunga, dan Mirna. Itu pun kalau misalnya 1 sampai 3 berarti yang ditampilkan 1 sampai 3.
Kemudian selanjutnya adalah select like. Rumusnya adalah ini mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Misalnya kita akan mencari kata Jakarta. Data yang ada kata Jakarta pada alamat pasiennya. Oh, ini tanda petik 2 ya. Nah, ini yang ada kata Jakarta. Nomor 1 Jakarta, nama pasien Susilo, Bunga, Mirna, ini semua ada kata Jakarta. Jadi yang ada kata Jakartanya ditampilkan ya datanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan fungsi order by yang merupakan perintah untuk pengurutan data. Jadi misalnya kita akan mengurutkan dari 1 sampai 5 atau kebaliknya 5 sampai 1 di ascending atau descending ya. Descending ya. Ini kita akan mencoba menggunakan descending. Kalau ascending kan berurut dari satu yang kecil sampai ke yang besar ya. Kalau descending itu sebaliknya ya. Nah, jadi dia dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, data ditampilkan itu descending ya. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya select group by atau mengkelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Nah, ini rumusnya select from nama tabel, kemudian group by kolom tabel. Misalnya kita from pasien dan grupnya by jenis kelamin. Jadi yang ditampilkan hanya atau dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Yang hanya ada 2 jenis kelaminnya, jadi 1 dan 2. Jokowi dan dia hanya mengelompokkan saja. Jadi hanya 2 kelompok yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Kemudian ada perintah selanjutnya adalah perintah update ya. Ini untuk melakukan perubahan data. Misalnya di sini kita akan merubah data nama pasien nomor 5 Bu Mirna ya. Nah, rumusnya adalah update nama tabelnya apa? Tabel pasien. Kemudian set field. Nah, fieldnya itu nama pasien. Kemudian nilai fieldnya apa yang akan diganti tadi ya namanya. Kemudian where-nya itu kode unik. Nah, ini where ID, ID pasien. Kemudian nilai kode unik. Nah, yang kita rubah adalah ID pasien nomor 5 yaitu Bu Mirna dengan menambahkan nama Mirna Mariati. Kita akan coba rumusnya. Nah, sebelum kita masukkan rumus, kita cek dulu ya di pasien ini. Oke, kita close dulu. Nah, ini nomor 5 itu Bu Mirna ya. Sekarang kita akan mengubah menjadi Mirna Mariati. Nah, update pasien. Oke, kita cek di pasien. Oke, belum ya ternyata. Kita lagi. Sama pasien sama pasien. Oke, sebentar. Coba set nama pasien. Oh, sorry. Go. Oke. Tertutup ya.
sekarang kita cek lagi. Nah, sudah berubah ya, Mina Mariati. Kemudian selanjutnya adalah ada fungsi delete untuk menghapus data. Rumusnya adalah delete from nama tabel, where nama field, unique, dan nilainya. Misalnya kita akan menghapus data tadi nomor 5 ya. Delete from pasien, ini nomor 5. Jadi Mirna kita akan hapus datanya. Jadi untuk menghapusnya ini bisa menggunakan tadi, bisa sebenarnya bisa di sini ya. Edit atau apa sebenarnya bisa di sini kita edit atau kita delete. Nah, kalau menggunakan perintah syntax SQL, di sini kita bisa ketik sebenarnya kita ketik saja saya ini supaya lebih cepat, atau copy paste saja. Nah, ini dia muncul ya peringatan. Apakah do you want to delete from pasien where nomor 5? Apakah kamu yakin untuk menghapusnya ya? Kita hapus, kemudian kita cek lagi. Nah, nomor 5 Bu Mirna itu sudah hilang, terhapus ya. Nah, ini praktikum ini sudah selesai. Jadi demikian ya langkah praktikum saya di MySQL ini membuat database. Saya memohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya juga masih terus belajar. Dan untuk mengakhiri sesi kali ini, mungkin saya akan tutup dengan sebuah quotes ya. Di sini mengatakan dari Wilson Kennedy, cara termudah jadi pandai adalah belajar dari hal terbodoh yang pernah kamu lakukan. Jadi tetap terus belajar, belajar dari kesalahan, belajar dari hal yang kita anggap hal itu bodoh atau apa. Jadi terus intinya tetap belajar, tetap semangat, kapanpun dimanapun, karena tidak ada kata terlambat dalam belajar. Oke, sekali lagi terima kasih banyak telah menyimak. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.